Selamat malam, perkenalkan saya Daniel Safer Sumanja dari SMA Santa Laurencia, kelas 11.5. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Studi Implementasi Biomimetika untuk meningkatkan ketahanan terbang pesawat nirawak kombatan elang hitam. Pesawat nirawak kombatan berbeda dengan pesawat nirawak biasa. Mereka dilengkapi dengan persenjataan canggih dan didesain untuk mampu menjalani berbagai misi dengan jauh lebih fleksibel, tahan lama, dan efisien. Indonesia saat ini sedang mengembangkan Puna pertamanya dengan nama elang hitam. Puna ini dirancang dengan ketahanan terbang maksimum 30 jam. Namun kita belum mengetahui secara pasti kemampuan ketahanan terbang aslinya, karena Puna ini belum pernah menjalani uji misi terbang. Penurunan ketahanan terbang karena faktor lingkungan dapat menurunkan survivability atau ketahanan keseluruhan pesawat dalam menjalani misi-misi berbahaya dan menantang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan terbang sebuah pesawat. Penelitian ini memfokuskan secara khusus pada faktor suhu udara. Indonesia terletak di wilayah iklim tropis. Salah satu cirinya adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, sekitar 27 derajat Celcius. Ketika suhu udara meningkat, molekul udara cenderung bergerak menjauh, sehingga kepadatan udara berkurang. Daya dorong baling-baling akan berkurang karena udara yang tipis mengurangi efisiensinya. Udara tipis juga mengurangi gaya angkat sayap karena gaya yang diberikan pada airfoil jauh lebih sedikit. Ini berarti pesawat akan menghabiskan bahan bakar lebih cepat dari yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan solusi biaya rendah, sehingga dana pembangunan dapat digunakan untuk mengembangkan komponen penting lainnya untuk Puna. Salah satu caranya adalah meniru teknik terbang burung daripada membeli mesin yang baru. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan thermal soaring, suatu bentuk terbang di mana suatu benda memanfaatkan arus udara panas yang bergerak ke atas untuk dapat terbang tanpa tenaga mesin, seperti pada ilustrasi ini. Kolom thermal biasanya muncul ketika awan kumulus terlihat. Ada dua metode thermal soaring yang akan diteliti dalam penelitian ini, Advanced Autonomous Soaring dan strategi Peregrine Falcon. Berikut adalah pernyataan masalah, pertanyaan masalah, tujuan penelitian, dan pernyataan tesis. Penelitian ini memprediksi bahwa strategi Peregrine Falcon mampu menghasilkan peningkatan ketahanan terbang yang lebih banyak, dikarenakan metode ini mampu mencari lokasi thermal dengan lebih efisien dan mampu menghemat daya lebih banyak. Hal ini akan kita teliti pada bagian selanjutnya. Berikut adalah 3 tahapan yang harus dilalui agar pesawat bisa memanfaatkan thermal. Berikut adalah cara kerja dari metode pertama, yakni Advanced Autonomous Soaring. Pengendali darat akan membuat peta digital angin hanya ketika awan kumulus terlihat. Pertama-tama, pesawat yang terbang akan mengukur 3 komponen kecepatan angin lokal atau komponen X, Y, dan Z. Pengukuran ini diteruskan pada pengendali darat untuk menghasilkan peta angin terkomputerisasi. Gambar ini adalah contoh peta digital yang menunjukkan distribusi kecepatan angin vertikal yang menunjukkan lokasi yang berpotensi adanya thermal. Jadi masing-masing daerah ini bisa mengandung lebih dari satu thermal. Warna masing-masing wilayah menunjukkan kecepatan angin vertikal rata-rata dari berbagai thermal. Kemudian, lokasi pesawat dan nilai energinya dimasukkan ke dalam peta digital. Kemudian, komputer akan membandingkan nilai energi pesawat dan energi setiap wilayah yang dihitung dari peta. Energi wilayah harus selalu lebih tinggi dari energi pesawat, sehingga cukup untuk mengangkat pesawat tanpa tenaga mesin. Algoritma komputer akan memilih wilayah yang menunjukkan perbedaan rasio tertinggi dan menempatkan waypoint pada peta. Arah waypoint dimasukkan ke dalam autopilot, lalu bersamaan dengan kecepatan udara. Ketika pesawat mencapai wilayah tersebut, ia akan membagi wilayah tersebut menjadi kisi-kisi seperti ini, dengan setiap sel mungkin berisi pusat thermal. Proses ini disebut eksplorasi lokal. Jadi ukuran setiap sel sama dengan radius putar pesawat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Michael Allen menunjukkan bahwa pusat thermal dapat ditemukan dalam 3 kali radius dari posisi pesawat. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pesawat memutuskan sel mana yang akan dipilih. Disinilah nilai MacCready value dari pesawat pada ketinggian saat ini digunakan. Nilai MacCready adalah nilai yang menunjukkan rate of climb pesawat pada thermal. Berikutnya, jadi rate of climb ini harus lebih kecil dari kecepatan updraft di setiap sel untuk memastikan bahwa updraft bisa mengangkat pesawat tanpa tenaga mesin. Pesawat akan terbang ke sel dengan rasio tertinggi antara kedua variabel ini, atau bisa disebut covariance. Namun bagaimana jika tidak ada? Maka pesawat akan melakukan eksplorasi global. Pengendali darat akan menghasilkan kisi-kisi ini yang mencakup wilayah yang jauh lebih besar. Namun kali ini membaginya menjadi 4 kuadran. Pesawat akan diarahkan untuk terbang ke kuadran dengan rata-rata covariance tertinggi. Ketika pesawat telah mencapai sel thermal,
pesawat akan terbang dengan pola melingkar seperti pada gambar ini. Pesawat akan menambah ketinggian dan terbang hanya dengan mengandalkan updraft vertikal thermal. Jadi inilah cara pesawat bisa meningkatkan ketahanan terbangnya dengan menghemat penggunaan bahan bakar. Laju kecepatan putar pesawat akan ditentukan dengan rumus berikut. Ketika energi dari thermal sudah habis, atau pilot pesawat akan menerbangkan pesawat keluar dari thermal itu dan melayang. Saat melayang, pesawat akan mencari thermal lain dengan menggunakan prosedur yang sama. Disinilah nilai McCready digunakan lagi untuk menentukan kecepatan melayang optimal, sehingga dapat mencapai jarak terjauh dengan tenaga mesin minimal. Rumus berikut digunakan untuk menentukan jarak melayang antar thermal. Metode Advanced Autonomous Soaring memerlukan daya listrik yang cukup besar, ditambah lagi dengan proses komputerisasinya yang cukup mahal dan rumit. Jadi ada cara lain untuk menghemat daya dan melakukan pekerjaan komputasi dengan lebih murah. Sebelumnya telah dikatakan bahwa komponen X dan Y angin harus dihilangkan selama tahap pembuatan peta digital dan eksplorasi thermal. Hal ini dikarenakan komponen angin X dan Y dapat mempengaruhi kecepatan pesawat sehingga tidak konstan lagi. Hal ini dapat menghasilkan ketidakakuratan pada nilai covariance. Namun langkah eliminasi angin ini dapat dihapus untuk menghemat daya listrik pada pesawat, menggunakan metode thermal soaring kedua yang disebut strategi Peregrine Falcon. Strategi ini mengharuskan pesawat menemukan satu thermal pertama. Kemudian untuk memprediksi pusat thermal berikutnya, pesawat mengandalkan informasi energi updraft sebelumnya, yang merupakan turunan pertama dari total energi pesawat. Turunan pertama ini memberikan laju atau tingkat energi total yang dialami oleh pesawat. Nilai ini kemudian dipangkatkan 3, dengan menggunakan sigma notasi ini, arah pusat thermal berikutnya dapat ditentukan setelah pesawat menyelesaikan setidaknya satu putaran penuh pada pola terbangnya. Saat heading pesawat berada di dekat heading yang ditentukan, maka pesawat akan menggeser pusat rotasinya hingga 2 kali radius, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Hal ini memungkinkan pesawat untuk memetakan wilayah thermal secara efisien dan menggeser pusat rotasinya dengan lebih efisien. Magnetometer digunakan untuk menentukan arah di mana pesawat harus berbelok untuk terbang ke pusat thermal berikutnya. Penggunaan magnetometer sendiri sudah menghemat daya dibandingkan dengan GPS. Variometer digunakan untuk memastikan bahwa pesawat masih berada di dalam updraft. Berikut adalah hasil dan analisa dari hasil penelitian sebelumnya. Dari gambar di sebelah kiri ini, kita dapat melihat perubahan energi yang dialami dari pesawat dari kekuatan updraft. Perubahan warna pada spektrum energi menunjukkan fase penerbangan yang berbeda dan bagaimana pesawat mengandalkan energi yang diberikan oleh updraft, sehingga dapat terbang tanpa tenaga mesin, seperti yang ditunjukkan pada diagram di kanan, di mana throttle pesawat berada pada posisi 0 saat pesawat memasuki thermal. Grafik ini menunjukkan peningkatan ketahanan terbang. Pesawat nirawak sedang berada dalam kondisi melayang selama lebih dari 60 menit. Hal ini tentu saja menghemat bahan bakar secara signifikan. Tabel ini merupakan hasil uji terbang dari penelitian yang berbeda. Mereka melakukan uji terbang dengan variasi jumlah pesawat atau membuat kawanan. Secara logika, lebih banyak pesawat yang diterbangkan, berarti peta digital akan jauh lebih akurat karena sumber data yang masuk lebih banyak. Dan penelitian ini berhasil membuktikannya. Baseline adalah pesawat tunggal yang diterbangkan tanpa peta. Kita dapat melihat dengan bertambahnya jumlah pesawat, daya terbang meningkat secara signifikan karena estimasi posisi thermal yang optimal jauh lebih akurat. Ini adalah penelitian pertama dan satu-satunya yang dilakukan pada strategi Peregrine Falcon. Penelitian ini melakukan strategi perubahan arah yang sangat sederhana menggunakan MATLAB yang terinspirasi oleh pola terbang burung Peregrine Falcon. Dari hasil penelitian mereka, kita dapat menganalisis bahwa thermal dengan radius yang lebih kecil tampaknya lebih tidak stabil dan nilai energi yang kuat dapat bergeser bahkan dalam satu thermal. Agar pesawat dapat memperoleh keuntungan maksimal, pesawat itu sendiri harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Sangat disarankan untuk melakukan strategi ini pada tingkat turbulensi kecil, karena mengubah arah pesawat dengan cepat dapat meningkatkan resiko pesawat jatuh dalam nilai turbulensi besar. Sebagai kesimpulan, penerapan kedua metode thermal soaring ini penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi pesawat dalam kondisi meteorologi apapun, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan terbang elang hitam dengan penghematan penggunaan bahan bakar. Di sini adalah rekomendasi penelitian lanjutan yang bisa dilakukan. Dan berikut adalah pengaplikasian dunia nyata dari hasil penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya.